berbicara tentang akhlak, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ketika ingin mendefinisikan akhlak, mereka tidak dapat mendefinisikannya dengan kata-kata. Ya. Banyak ulama yang menulis tentang akhlak. Yang terkenal mungkin Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, atau ulama-ulama lainnya, Yusuf bin Asbat, Ibn Sa'di, Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim. Sebutlah banyak ulama-ulama yang menulis tentang akhlak. Ketika mereka berusaha untuk mendefinisikan akhlak, mereka tidak dapat mendefinisikannya dengan kata-kata. Seperti ibadah, definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Dapat dideskripsikan, dapat didefinisikan. Tapi kalau akhlak, ketika berbicara tentang akhlak, menjelaskan tentang akhlak, mereka tidak dapat mendefinisikannya dengan kata-kata. Mereka hanya bisa menyebutkan contoh-contoh akhlak. Contoh akhlak. Ya, akhlak yang mulia itu adalah begini. Yaitu menyebutkan satu persatu akhlak-akhlak yang mulia itu. Karena akhlak ini adalah keteladanan, sesuatu yang dirasakan, dilihat langsung. Ya, bukan sesuatu yang teoritis. Ya, bukan sesuatu yang teoritis. Oleh sebab itu mempelajari akhlak adalah mempelajari sesuatu yang sangat susah. Pelajaran yang paling susah adalah pelajaran akhlak. Maka dari itu para ulama dahulu seperti Ibnu Mubarak, beliau menuntut ilmu 50 tahun. 30 tahun dihabiskan untuk mempelajari akhlak. 20 tahun ilmu-ilmu yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa perhatian mereka kepada masalah akhlak sangat besar. Ya, dan bahwa ini adalah satu pelajaran hidup yang sangat susah. Susahnya bukanlah kita dengarkan, tidak. Susahnya adalah ketika kita ingin mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Perlu perjuangan untuk meraih akhlak yang mulia. Perlu perjuangan, perlu proses. Karena kita hadir di dunia ini dengan membawa dua sifat yang itu pasti ada pada semua manusia, yaitu zaluman jahula. Kita penuh dengan kezaliman, kita penuh dengan kejahilan. Maka untuk membersihkan dua sifat buruk ini, kita memerlukan proses yang panjang. Maka dari itu Nabi mengatakan, innamal hilmu bitta'allum. Sesungguhnya kesantunan, akhlak yang mulia itu hanya dapat diraih dengan tahallum, dengan belajar, dengan mempelajarinya. Jadi akhlak ini perlu juga dipelajari dan perlu dilatih. Orang yang tidak peduli dengan akhlaknya, dia tidak akan dapat mengetahui kekurangan dirinya. Mungkin dia merasa berada di atas akhlak yang mulia, padahal masih jauh panggang dari api, istilahnya. Yaitu dia masih jauh dari akhlak yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan tentang etika, moral, dan akhlak. Kelompok kami terdiri dari saya, Sylvia Ardenia, Sabrina Pratiwi, dan Siti Masyitoh. Ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian etika, moral, dan akhlak. Yang kedua, ruang lingkup akhlak dan perbedaannya dengan etika dan moral. Yang ketiga, karakteristik etika Islam. Yang keempat, hubungan tasawuf dan aktualisasinya. Dan yang kelima, ada sumber akhlak dan aktualisasinya. Yang pertama, ada pengertian etika, moral, dan akhlak. Pengertian, kata akhlak merupakan bentuk jamaah dari kata khuluq, artinya tingkah laku, perangai,
tabiat. Sedangkan menurut istilah akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Moral berasal dari bahasa Latin, mores, yang berarti adat kebiasaan. Moral adalah yang mengatur hubungan sesamanya, tapi berlainan jenis atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem, tata nilai, atau suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya, yang kedua ada ruang lingkup akhlak dan perbedaannya dengan moral dan etika. Ruang lingkup akhlak pada dasarnya adalah sikap yang lekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama, maka tindakan itu disebut sebagai akhlak baik atau akhlakul karimah. Sebaliknya, apabila buruk disebut akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah. Baik dan buruk akhlak didasarkan pada sumber nilai yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik, buruk yang diterima umum atau masyarakat. Karena itu, adat istiadat masyarakat menjadi standar dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat, karena itu yang menjadi standar baik dan buruk itu adalah akal manusia. Jika dibandingkan dengan moral, maka etika lebih bersifat teoritis, sedangkan moral bersifat praktis. Moral bersifat lokal atau khusus dan etika bersifat umum. Selanjutnya ada karakteristik etika Islam. Berbicara tentang etika Islam, memang tidak dapat lepas dari ilmu akhlak sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu, etika Islam identik dengan ilmu akhlak. Etika Islam atau ilmu akhlak selalu berkaitan dengan perbuatan manusia yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ajaran etika Islam adalah sesuai dengan fitrah dan akal pikiran yang sehat dan benar. Yakub 1978. Menurut pandangan Islam, ilmu akhlak atau yang juga disebut dengan etika Islam adalah suatu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, Al-Quran dan hadis. Etika Islam berbeda dengan etika filsafat. Hal ini dikarenakan beberapa karakteristik berikut ini. Yang pertama adalah mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik atau mahmudah dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk atau mazmumah. Yang kedua, dengan fitrah atau naluri dan akal fikir manusia, maka etika Islam dapat dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan didasarkan pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan ajaran Rasul-Nya, Sunnah. Yang keempat, bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala lapisan, waktu dan tempat. Yang kelima, mengatur dan mengarahkan fitrah manusia kepada akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar penunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga selamatlah manusia dari pikiran-pikiran dan perbuatan yang keliru dan menyesatkan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Sabrina Nur Pratiwi. Hubungan tasawuf dengan akhlak. Kaum sufi memiliki sikap yang istimewa, yakni memberikan makna terhadap institusi Islam. Mereka memandang ajaran Islam dari dua aspek, yakni aspek lahiriah atau aspek luar dan aspek batiniah atau aspek dalam. Semua sufi sependapat bahwa satu-satunya jalan yang dapat menganjurkan seseorang ke hadirat Allah hanya dengan kesucian jiwa. Dengan kata lain, untuk dapat berada di hadirat Allah dan mencapai tingkat kebahagiaan yang maksimal, manusia harus lebih mengidentifikasikan eksistensinya dengan ciri-ciri ketuhanan melalui pensucian jiwa raga yang bermula dari pembentukan pribadi yang bermoral dan berakhlak mulia. Kaum sufi menyusun sistem pembinaan akhlak sebagai berikut. Pertama adalah usaha mengosongkan diri dari sikap ketergantungan duniawi dengan cara menjauhkan maksiat dan melenyapkan dorongan hawa nafsu. Kata ini mengandung pengertian yakni menghiasi diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik dan terpuji. Pengisian jiwa yang dikosongkan dimaksudkan agar dalam setiap perilaku kita selalu pada ketentuan agama.
aspek dalam seperti iman, ketaatan, kecintaan kepada Allah, dan lain-lain. At-taubah, rasa penyesalan yang sungguh-sungguh dalam hati dan tidak akan mengulangi lagi, juga meninggalkan segala perbuatan yang dapat menimbulkan dosa serta memohon ampun kepada Allah. Inabah adalah kembali kepada Allah dari situasi yang sudah baik ke situasi yang lebih baik lagi. Sedangkan aubah adalah rasa penyesalan yang bukan karena takut neraka atau mengejar pahala, melainkan karena ketaatan dan kecintaan kepada Allah semata. Cemas dan harapan. Menurut Hasan Bahri, cemas dan harapan adalah suatu perasaan takut karena banyak perbuatan yang salah dan sering lalai memohon ampun kepada Allah. Karena itulah timbul rasa takut bahwa Allah akan murka kepadanya. Az-zuhud dapat diartikan sebagai suatu sikap melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan akhirat. Al-faq berarti tidak menuntut lebih banyak dari apa yang telah dimiliki sehingga tidak meminta sesuatu yang lain walaupun sesuatu itu belum dimiliki. As-sabru atau sabar diartikan oleh kaum sufi sebagai suatu keadaan jiwa yang kokoh, stabil, dan konsekuen dalam pendirian. Sikap tersebut diperlukan dalam segala situasi dan sepanjang waktu. Ridla merupakan kelanjutan dari rasa cinta atau perpaduan dari mahabbah dan sabar. Ridla mengandung pengertian menerima dengan lapang dada dan hati terbuka apa saja yang datang dari Allah, baik itu nikmat yang datang dari Allah maupun musibah atau ujian yang datang dari Allah. Selanjutnya adalah ridho muraqabah. Seorang calon sufi sejak awal sudah diajarkan bahwa dirinya tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Sebaliknya, seluruh aktivitas hidupnya ditunjukkan untuk dapat berada dekat pada Allah. Ia tahu dan sadar bahwa Allah memandang kepadanya, maka kesadaran itu membawanya kepada sikap mawas diri atau muraqabah. Kata ini mempunyai arti yang mirip dengan introspeksi atau self-correction. Dengan kalimat yang lebih populer, dapat dikatakan bahwa muraqabah adalah setiap saat siap dan siaga meneliti keadaan diri sendiri. Tajali, untuk pemetaan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahali, maka dilanjutkan dengan fase manusia harus zuhud terhadap dunia, yaitu meninggalkan kehidupan duniawi dan melepaskan diri dari pengaruh materi. Menyampaikan semacam laporan yang baik maupun yang jelek dengan cara khas oleh seorang sufi. Ingat kepada kematian setiap saat dan dimanapun adalah satu hal yang amat penting. Selanjutnya adalah sumber akhlak dan aktualisasinya. Terdapat dua subbab materi, yaitu sumber akhlak dan penerapan akhlak. Yang pertama yaitu sumber akhlak. Apabila kita perhatikan kehidupan umat manusia, maka akan dijumpai tingkah laku manusia yang bermacam-macam. Yang satu berbeda dengan yang lain, bahkan dalam penilaian tingkah laku ini pun berbeda, tergantung kepada batasan pengertian baik dan buruk suatu masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan norma. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa akhlak seorang dibentuk di dalam kehidupan norma yang berlaku di dalam masyarakat, di mana seseorang itu hidup. Norma itulah yang menjadi sumber akhlak seseorang, sehingga masyarakat itu sendiri yang membuat peraturan-peraturan atau norma, baik dibuat secara tertulis maupun mengikuti adat kebiasaan yang diterima dan diakui oleh masyarakat. Norma yang berdasarkan kebudayaan ini akan berubah sedikit demi sedikit sesuai dengan kemajuan zaman dan lingkungan yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Sedangkan norma agama adalah suatu norma yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Norma yang berdasarkan agama pada hakikatnya bersifat tetap, tidak boleh diubah, tetapi manusia itu sendiri yang harus mengubah tingkah laku kehidupannya disesuaikan dengan ajaran agama. Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hidupnya tidak pernah mempunyai celah, yaitu akhlak yang tidak baik. Hal ini diakui oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, baik yang beragama Nasrani, Yahudi, animisme, golongan komunis, maupun orang-orang yang kafir dan musyrik. Inilah suatu bukti bahwa akhlak Islam adalah akhlak hidayah tertinggi,
yang berarti akhlak Islam adalah akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang baik merupakan syarat kesempurnaan iman seseorang, sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang kedua adalah penerapan akhlak. 1. Akhlak dalam masyarakat. Orang Islam tidak boleh seenaknya berbuat sendiri, melainkan langkah dan perbuatannya harus baik, tidak menyalahi tuntutan akhlak. Islam juga memerintahkan manusia melakukan silaturahmi atau menyambung tali persaudaraan terhadap kerabat-kerabatnya, kendati mereka ingkar terhadap agama yang dipeluknya, karena kalau ia setia kepada kebenaran, tentu ia tidak akan membanggang kepada keluarganya. Kedua adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti 1. Mengabdi atau beribadah hanya kepada Allah. 2. Tunduk, tawaduk, dan patuh hanya kepada Allah. 3. Berserah kepada ketentuan Allah. 4. Bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ikhlas menerima keputusan Allah. Yang ketiga adalah akhlak pada diri sendiri. 1. Sabar adalah perilaku orang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menerimanya. 2. Memelihara kesucian jiwa, pembersihan dan pensucian diri yang dilakukan secara terus-menerus sebagai landasan amal saleh. Yang keempat adalah akhlak terhadap ibu bapak. Akhlak kepada ibu bapak adalah berbuat baik kepada keduanya atau birrul walidain dengan ucapan dan perbuatan. Allah mewasiatkan agar manusia berbuat baik kepada ibu bapak, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik dan merawatku dengan penuh kasih sayang ketika aku kecil. Al-Quran Surat Al-Isra, surah ke-17, ayat 24. Yang kelima adalah akhlak kepada keluarga atau kerabat. Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Komunikasi dalam keluarga diungkapkan dalam bentuk perhatian baik melalui kata-kata, isyarat-isyarat maupun perilaku. Komunikasi yang didorong oleh rasa kasih sayang yang tulus akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Yang keenam adalah akhlak kepada orang lain. 1. Menghormati perasaan manusia lain. 2. Memberi salam dan menjawab salam. 3. Pandai berterima kasih. Yang keempat, jangan cari kesalahan orang lain. Dan yang terakhir adalah akhlak kepada lingkungan hidup. Contohnya yaitu memakmurkan alam, yang berarti mengelola sumber daya sehingga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia tanpa merugikan alam itu sendiri. Allah menyediakan bumi yang subur ini untuk disikapi oleh manusia dengan kerja keras mengelola dan memeliharanya sehingga melahirkan nilai tambah yang tinggi sebagaimana firman Allah. Dia menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Al-Quran Surat Hud, surat ke-11 ayat 61.